wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Eni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, hari ini Ustazah kembali mendampingi kalian dalam belajar tematik, yaitu pada tema 1, subtema 1. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ustazah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita tetap melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Perhatikan wacana berikut ini. Festival Budaya Nusantara. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Mereka memulai kunjungannya pada Gerai Sumatera Barat. Ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Tari ini diperagakan oleh penari wanita untuk berbagai acara, seperti pernikahan dan pesta. Di dalam gerai juga dipamerkan miniatur jam gadang, jam yang aslinya berada dari Bukit Tinggi. Terakhir, mereka mencicipi makanan khas Sumatera Barat, yaitu rendang. Rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan serta memiliki cita rasa yang khas dan pedas. Pada Gerai Sulawesi Selatan, Jono dan Tigor mencoba untuk lebih mengenal budaya Sulawesi Selatan. Di sana, mereka mengenal bahasa Bugis yang merupakan salah satu bahasa daerah Sulawesi Selatan. Mereka melihat badik yang merupakan senjata tradisional Bugis. Lalu, mereka melihat baju bodo, baju tradisional dari daerah tersebut. Mereka tidak lupa mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu coto Makassar. Makanan ini dibuat dari organ dalam sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Sementara itu, Salman, Ika dan Susan melihat kesenian Reok Ponorogo di Gerai, Jawa Timur. Reok adalah kesenian budaya berupa topeng berbentuk kepala singa yang biasa dikenal dengan nama singa barong. Rekaman karapan sapi juga ditampilkan di gerai itu. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura. Tak ketinggalan, mereka bertiga juga mencicipi rujak cingur, makanan khas dari daerah Surabaya. Tak lama kemudian, adzan zuhur berkumandang. Mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka melanjutkan kunjungan ke gerai-gerai yang lain. Setelah selesai berkeliling, Salman dan teman-teman menyadari betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia.
mereka semakin bangga menjadi anak Indonesia. Keberagaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan kita jaga. Itulah tadi bacaan tentang Festival Budaya Nusantara. Dalam bacaan tersebut terdiri atas 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, sekarang mari kita mencoba untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama pada bacaan Festival Budaya Nusantara ya. Nah, perhatikan paragraf berikut ini. Ada yang tahu mana ya yang termasuk gagasan pokoknya? Ya, tepat sekali. Yang termasuk gagasan pokoknya adalah pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ikan dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Nah, kira-kira yang termasuk gagasan pendukungnya apa ya? Ya, gagasan pendukungnya adalah yang pertama, festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Yang kedua, setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial, budaya, etnis, dan agama, bangsa Indonesia tetap harus dapat hidup rukun. Apa ya hidup rukun itu? Ya, hidup rukun adalah suatu tindakan di mana kita semua saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Dengan adanya hidup rukun, lingkungan menjadi aman dan tentram. Begitupun tali persatuan dan kesatuan dapat terpupuk dengan baik. Salah satu keberagaman Indonesia yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional adalah ragam tari daerah. Setiap daerah memiliki tarian dengan gerakan yang unik dan mempunyai arti tersendiri. Salah satu tarian yang gerakannya unik adalah tari Saman. Tari ini berasal dari negeri Serambi Mekah atau Aceh. Tari Saman memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari Saman adalah gerakannya yang lincah, luas, dan ringan. Tarian dari Aceh ini pada umumnya diiringi musik yang sumbernya dari alat musik rebana atau anggota tubuh penari, seperti petikan jemari, tepukan tangan, atau tepukan dada. Ada 2 unsur gerakan yang menjadi dasar dalam tari Saman, yaitu tepukan tangan dan tepuk dada. Tari Saman dilakukan dengan posisi duduk dan berdiri. Posisi berdiri dilakukan ketika memasuki area panggung dengan gerakan berikut ini. Gerakan pertama, badan berdiri dan melihat ke depan. Kedua tangan dilengkungkan dari dada ke depan. Gerakan kedua, badan berdiri dan melihat ke depan. Kedua tangan lurus ke depan dan jari-jari tegak ke atas. Gerakan ketiga, badan berdiri dan kepala tengok ke samping kiri. Tangan kanan ditekuk ke dada, tangan kiri ke bawah, jari-jari tangan digerakkan.
Gerakan keempat, badan turun sehingga bertumpu pada kedua lutut. Kepala tetap tengok ke samping kiri. Tangan kanan ditekuk ke dada, tangan kiri ke bawah, jari-jari tangan digerakkan. Sekarang kita akan belajar posisi duduk pada tari saman, yaitu yang pertama, gerakan miring ke kanan atau ke kiri yang bisa disebut dengan singkeh. Yang kedua, posisi duduk melenggang kanan depan dan kiri belakang atau linggang. Yang ketiga, kedua tangan berhimpit dan searah atau cerkok. Yang keempat, gerak ujung jari telunjuk seolah mengambil benda yang ringan atau cilok. Kelima, gerakan kepala seperti mengangguk dalam tempo lambat sampai cepat atau angguk. Dan yang keenam, gerakan kepala berputar seperti baling-baling atau girek. Nah, demikianlah beberapa gerakan yang ada pada tari saman. Anak-anak solih-solihah kelas 4, Rasulullah telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang arti kebersamaan dalam keberagaman ketika membangun kota Madinah. Rasulullah mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka berasal dari berbagai kabilah. Pada awalnya tidak saling mengenal, tetapi akhirnya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak hebat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.